Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali hadir di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam Aceh bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk membincangkan dari segala topik, dan hari ini kita akan membahas membumikan ekonomi Islam di negeri syariat. Ya, perkembangan teknologi informasi dan generasi yang terus familiar dengan ekonomi ini mengharuskan para penggiat ekonomi syariah lebih masif lagi dalam melakukan dakwahnya secara tepat sasaran. Nah, salah satu produk ekonomi syariah yang paling laris saat ini, pemirsa, adalah produk-produk keuangan. Ditambah lagi dengan adanya fintech yang mampu meningkatkan konsumsi pada produk yang dibanderol dengan potongan diskon ataupun promo aplikasi ataupun e-money tertentu ya. Langsung saja kita sudah bersama anggota DPRA Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin Timuku. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Anda di bulan puasa ini Pak? Cukup? Alhamdulillah sangat fit. Sangat fit sekali dan melewati beberapa hari lagi Pak ya. Ya. Kita akan menuju hari kemenangan Lebaran Idul Fitri yang pastinya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Bapak Muku ya yang sudah hadir di Studio JTV, dan ini adalah kali kedua kita berjumpa Pak. Lebih spesial lagi, kita akan untuk membahas membumikan ekonomi Islam di negeri syariat secara garis luas Indonesia, terutama juga Provinsi Aceh ya Pak ya. Ya, baik, dan terima kasih juga untuk kehadiran dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Dr. Muhammad Maulana MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Pak Doktor atau Bapak Maulana Pak saja. Maulana aja. Pak Maulana atau Pak dosen ya Pak. Pak, ini bawa mahasiswanya kemari Iya. Pak. Nah, ini tujuannya apa nih? Apakah mereka juga harus memahami konsep ekonomi Islam atau bagaimana? Boleh Anda menceritakan sedikit Pak? Kalau kita bilang mereka itu adalah generasi muda sebagai pion ya, yang akan mengembangkan dan mensosialisasikan ekonomi syariah di bumi Aceh, khususnya di bumi Aceh. Kenapa? Karena mereka ini paling paham lah sebenarnya secara teori tentang ekonomi syariah. Nanti bagaimana mereka bisa share ilmunya dengan masyarakat. Nah, biasanya kalau untuk mata kuliah ekonomi Islam begitu Pak, maksudnya Pak ya, endingnya nanti mereka akan kemana terjunnya para mahasiswa ini Pak? Kalau untuk hukum ekonomi syariah ini luas sekali sebenarnya sasaran yang bisa mereka capai, yang mereka bisa tuju. Secara umum misalnya, mereka juga sangat memahami tentang ekonomi pastinya, dan juga mereka juga paham tentang hukum ekonomi. Jadi mereka ini sangat spesial saya pikir. Mereka itu combining between two knowledge, yaitu ekonomi dan hukumnya. Jadi mereka bisa bekerja di lembaga-lembaga keuangan seperti banker ya, begitu? bank atau asuransi, tapi juga mereka bisa bekerja pada lembaga-lembaga penegakan hukum seperti sebagai hakim atau jaksa. Kenapa? Karena kan hakim atau jaksa kan juga ada kasus-kasus ekonominya. Dan juga mereka juga bisa menjadi konsultan ekonomi syariah yang sangat dibutuhkan masyarakat sekarang ini kan. Jadi bergengsi lah Pak Ya, ya? sangat bergengsi. Apalagi peluang untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah sekarang sangat terbuka. Wow. Ya kan? Jadi saya pikir wajar kalau hukum ekonomi syariah di UIN Araniri itu mulai tahun 2017 dan 2018 itu merupakan favorit terbanyak di Indonesia, bukan hanya di Aceh peminatnya, tapi di seluruh Indonesia hukum ekonomi syariah itu adalah peminat terbanyak dari alumni SMU dan MAN. Ya, baik. Ya. Nah, sepengetahuan Anda, ini kaum milenial, berarti anak-anak muda yang mereka lebih tertarik untuk memahami seperti bank konvensional atau sudah pembiayaan secara syariah, Pak? Ya, kita memang bisa ngobrol asik dengan mereka. Mereka ini sangat paham tentang ekonomi syariah. Jadi secara detail barangkali mereka akan bisa menjelaskan. Ini bahkan ada salah satu mahasiswa saya tuh yang di tengah itu dia tuh ada hafiz 20 juz. Wow. Dia sangat paham tentang ayat-ayat yang secara tegas melarang transaksi riba atau transaksi yang bersifat taghrir atau tadlis yang dilarang dalam Islam. Jadi mereka ini saya pikir punya kapasitas yang baik untuk memahami teks dan juga bisa
melihat secara kontekstual ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Maulana. Nanti kita akan sambung kembali. Saya ke Pak Muku. Pak, ini beberapa waktu yang lalu kita juga sempat duduk bersama, ini membahasnya Bapak ini lebih ke sejarah-sejarah zaman dulu ya Pak ya. Di mana juga menurut sejarah perkembangan pemikiran dan praktek ekonomi Islam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, betul Pak? Nah, bagaimana Anda melihat perkembangannya dan juga perbedaannya dengan era modern saat ini Pak? Ya, terima kasih. Khususnya pemerintah Aceh bersama DPR, kebetulan secara langsung saya adalah ketua pansus yang membahas rancangan kanun lembaga keuangan syariah 2017 dan 2018. Akhirnya kanun lembaga keuangan syariah ini disahkan menjadi kanun nomor 11 2018. Di mana pada usulan pertama itu baru main-main ya, hanya 6 bab 24 pasal. Setelah 2 tahun kita membahasnya, terjadi penambahan yang signifikan, yaitu menjadi 64 pasal menjadi 13 bab ya. Salah satunya di pasal 8 itu semua kegiatan ekonomi di Aceh itu 5 tahun ke depan harus berpedoman kepada pelaksanaan syariat. Sebenarnya kita meminta itu 3 tahun, tetapi para pelaku ekonomi di Aceh meminta 5 tahun. Kita mengikuti selera mereka. Ya, kemudian semua kegiatan yang berbentuk peredaran uang dan ekonomi, apakah itu perbankan, perkebunan, asuransi, pergadaian, semua ya itu akan mengarah ke pola syariah. Hari ini peran ini sangat ditentukan oleh pemerintah Aceh. Alhamdulillah, Bank Indonesia, Bank BNI 46 itu sudah langsung melaksanakan sebahagian besar kantor cabang BNI Syariah itu sudah BNI konvensional hari ini sudah melaksanakan pola syariah. Ini yang luar biasa. Kalau Bank Aceh memang sudah ada kanun tersendiri, kemudian akan disusul BRI dan beberapa perbankan lainnya. Ketika itu tantangan kemudian hujatan dari berbagai macam kalangan sekuler di Aceh ini luar biasa. Tetapi ini perlu dukungan dari pemerintah, perlu menyediakan berbagai macam fasilitas untuk melaksanakan sosialisasi kanun ini. Kanun ini bukan hanya berlaku di level atas, tetapi juga juga ada salah satu pasal di dalam kanun ini menyebutkan termasuk pola gade gampung. Ya kan? Gala. Pola gala ya. Gala di gampung. Itu gala di gampung. Kalau hari ini orang-orang kaya, agnia itu orang-orang kaya mengambil gala tanah misalnya, tanahnya diambil, kemudian hasilnya ya tanahnya otomatis misalnya di gala blang. Ya kan, sehektar. Kalau di Sigi di Aceh Raya ya kan, peta ya kan, are ukurannya kan. Itu tanah dia yang diambil. Jadi dipastikan yang pemilik tanah itu tidak akan mampu membayar gala itu. Jadi solusinya? Solusinya ada juga sebahagian para ulama memberi di Aceh itu gala itu tanah tetap dengan pemilik, dia menanam padi, mengelola yang banyak gala itu sawah, ya kan. Nanti sewanya diberikan, ada hasilnya dia akan tebus. Dan di sana juga kita sebutkan minimal kalau tanahnya diambil oleh penggala itu minimal 5 tahun tanah itu harus dikembalikan karena dia hasilnya itu sudah kita dapatkan. Itu ini termasuk sangat bagi berat. hasil. Termasuk bagi hasil ya. Okay. Kemudian satu lagi ada Bank 47. Di sinilah peran pemerintah yang sangat penting. Mulai dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten kota. Ini untuk menghalangi jalannya Bank 47 di Aceh. Bank 47 ini yang paling banyak berkembang ada di pasar-pasar tradisional. Cok sejuta pulang kembalikan sita per tu. Jadi orang tiap hari di store. Itu riba bukan?
Ya itu otomatis riba Ya, karena bank 47 itu nggak ada dalam, Nggak ada. dalam daftar Syariah. enggak, tidak ada dalam daftar nama-nama bank. Baik. Ya, kami istilahkan bank 47 itu rentenir. Rentenir, baik. Yang cok 10 bayar 14. Ambil 1 juta bayarnya 14. Jadi bunganya langsung tuh 400.000. Ada yang ambil 100, ambil 1 juta kembalinya 1.500.000. Ini dipastikan tidak sanggup. Ya kan? Tetapi bagaimana masyarakat tetap mengambil tuh nyak-nyak di Pekan Aceh, di Penayung, di pasar-pasar lain di seluruh kabupaten kota itu terpaksa mengambil. Kenapa? Karena mereka mengambil modal di perbankan itu banyak sekali syarat. Ya. Syaratnya sampai surat ke malaikat mereka perbankan ini minta. Jadi nggak mampu. Ya kan? Di sini ini kita mohon pemerintah itu menempatkan atau meminta para perbankir, ya kan, perbankan ini menyediakan. Sebenarnya memang sudah ada itu pinjaman lunak yang bunganya hanya 0,6%. Tetapi di Aceh tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena perbankan takut masyarakat begitu ambil dianggap itu bantuan pemerintah. Sama halnya seperti periode pertama Gubernur Irwan Yusuf Nazar. Itu ketika itu kita memberi penyertaan modal untuk Bank BPD Aceh waktu itu 300 miliar. Tahun pertama 2008 150, 2009 150 miliar. Kemudian Pak Gubernur melaksanakan deklarasi penyaluran kredit pemakmuran agro. Yang dipikir oleh masyarakat itu adalah uang zakat pemerintah Aceh, diambil nggak dibayar. Ini yang kurang ajar. Jadi kita harapkan ke depan ini kan sejarah lama ya. Iya. Ke depan kanun lembaga keuangan syariah ini harus betul-betul, karena ini sangat menentukannya, yang menentukan betul-betul ini adalah pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Karena semua koperasi ini harus harus ikut kanun ini. Semua usaha perbankan ada, kalau tidak salah saya ada 8 item itu. Ya kan, ada 8 mulai dari perbankan semua sampai lembaga-lembaga kecil itu harus ikut pola syariah. Nanti akan keluar pergubnya bagaimana pola bagi hasilnya. Ini akan dikeluarkan dengan pergub. Karena nggak mungkin kita atur di dalam kanun secara rinci. Ini yang paling penting. Kemudian kita harapkan ke depan ya pemerintah komit karena mereka ini adalah kanun usulan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota harus komit melaksanakannya. Kenapa tidak? Malaysia saja masih bisa. Apalagi hari ini di Aceh, di Indonesia, di dunia ini terjadi transaksi melalui aplikasi. Ini sudah sulit untuk mengikuti pola syariah. Tetapi kita harapkan mereka pola-pola ini sebenarnya sangat bagus karena kualitas barangnya terjamin, harganya murah. Tetapi itu memang bukan syariah. Tapi penempatan mereka menepati janji, misalnya ini 3 hari sampai 3 hari. Itu kalau menurut saya sudah syariah karena dia nggak menipu Pak Dokter ya. Jadi tapi ini bukan syariah. Kita tidak tahu di mana orang jualan, kita tidak tahu di mana tempat mereka jualan, kita tidak tahu mana barang. Barangnya tahu Pak, Barangnya hanya tahu. digambar. Iya. Kita beli gambar di barang, kita kirim uang, barangnya sampai. Ini sangat menarik ini tugas kampus ya kan. Saya juga hari ini sangat bangga dengan UIN Araniri ketika saya ketua Komisi E dulu, pengusulan ingin IAIN Araniri mau berubah status menjadi universitas, menjadi UIN. Ini kita dukung dulu yang luar biasa dan kita sarankan membuka Fakultas Ekonomi Syariah. Kenapa? Karena negara jiran kita, tetangga Malaysia, kemudian Brunei Darussalam ini sudah duluan, ya kan? Hari ini juga kita menyarankan Pak Rektor UIN Araniri, Pak Profesor Warul Walidin, ketika kami satu tempat duduk, satu bangku dengan beliau dari Banda Aceh menuju Jakarta 2 jam lebih kami berdiskusi untuk membuka fakultas kedokteran umum ya, Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena dasar-dasar ilmu kedokterannya adalah Ibnu Khaldun. Jadi mudah-mudahan UIN Araniri ini akan berkembang pesat dengan pola syariah ya, karena ya Araniri otomatis ya kan. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan para sivitas akademi UIN Araniri ini mendengar, kemudian melaksanakan, kita akan mendukung.
Walaupun saya insya Allah 30 September ke depan pensiun yang ketiga, tidak lagi ya kan. Kita akan mendukung dengan pola lain, mudah-mudahan saya tetap akan memberi masukan berbagai macam masukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Aceh kalau dibutuhkan oleh pemerintah Aceh, DPRA maupun lembaga-lembaga lainnya. Baik, baik. Nah ini Pak Muku kalau sudah berbicara seperti sudah di segmen terakhir nih Pak. Tapi tenang saja nih pemirsa, kita akan segera kembali karena kita masih memiliki 2 segmen. Dan nantinya di segmen kedua ketiga kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar membumikan ekonomi Islam di negeri syariat di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Special Talk Show bersama Dinas Syariat Islam Aceh.